Jadi apa namanya tuh kan lah sering cerita dah ada amo temua apa orang tua nyemengih ada budak sama yang sebelahnya budak tuh bergah. Jadi orang tua tuh sama yang setelah sama yang mau budak sebelum bergah sebelahnya. Jadi ketika budak tuh bergah, pupu yang nampak kalau budak tuh mengenyah, kok lah sama yang ya. Batal sama yang sedangkannya sama yang. Macam itu udah boleh dah dong. Itu bisa membatalkan sama yang awal. Nah, kira-kira udah kecek untuk sama yang. Dah ya. Lewati itu menghilangkan kehusukan. Jadi Ustaz, bagaimana kami celek imam, celek kanti di muka kami itu ya salah. Pemana cara? Baik itu untuk kemaslahatan sholat atau tidak, namun kalamnya kalam adamiyin, itu membatalkan sembahyang. Contoh, kita nak negur lakang imam lah bang, nampak cicak jatuh ke punduk imam tak tahu ada bang. Oh imam, cicak lakang ang, nah misalnya apa, mam cicak lakang mam je, ada nak buah jam tu tak sembahyang, tuh. Buku dalam samayang intinya tidak boleh ngecek sama awak. Nah, kemudian wal amalu al kasiru, berbuat ataupun bergerak dan banyak, seperti anak kedok menceli tulah kedok mau nyampai ketika iktidal. Ketika iktidal kalau mau perhatikan dengan awak ada dua kesalahan di situ. Pertama tumak ninah tidak dipasang, dan kedua ayun tangan terlalu banyak. Sami Allahu liman hamidah. Itu tangannya nak bayun dong. Nah kidal kanan, ciek kamuku, ciek kalkan, ciek kamuku. Itulah membatalkan samayang. Bergerak macam itu membatalkan samayang. Tambah lagi waktunya salat iktidal, tangan membanti bagoyang, ini dah sujud puluh. Di situ kedua salahnya tidak pakai tumak ninah. Kan minggu lakang waklah kaji masalah rukun samayang. Rukun samayang ada 18. Di antaranya ada tumak ninah ketika iktidal. Jadi usahakan hindari banyak bawa kami lah besok macam tu yo pemacara tangan kami nak bawa goyang kume, maka disunahkan mendekap tangan kita seperti kita baca Fatihah. Apa mau baca Fatihah tadi? Tangan tidak ada, dekap tangan awak macam tu. Kalau memang tak bisa dikondisikan tangan awak, kan awak besok pun kedok lewat lupu dah mana? Dekap tangan awak cepat supaya jangan boyangan. Kalau dekap kan yang kanan megang nang tidak tempik dengan dadu. Ini tak tahu nak goyang lagi dah. Tuh. Kemudian wal kudusu wal hadasu hadas. Hadasku baik hadas kecil maupun hadas gedang. Hadas kecil mana yo? Hadas kecil itu adalah ugang nandak do punyo aib samayang. Berarti ketika kita samayang tak pecah kentui. Contoh apa? Waktu wak rukuk tak samayang pupuh nahan kentui. Ya pupuh samayang tak pecah kentui. Jangan tengok samayang. Langsung lagi keluar ambil samayang ulang samayang awak. Jangan tengok beko wak. Tak ada dengar di belakang saudara. Tengok hilang. Ada mau jadi dah berbaut ni dong. Jadi kalau lah tak baca itu walau sama yang jangan ditegur sama yang. Kalau kita tegur sama yang tu akibat untuk kita. Pertama sama yang kita batal. Yang kedua melaksanakan sama yang dalam keadaan berhadas hukumnya haram. Tu. Ini do coba contoh dah. Ada do ya. Semua do coba. Kemudian wa hudusun najasati, datang najis. Datang najis itu kebanyakan awak kejatuhan najis cicak lah. Apa waktu sama yang jatuh cicak.
kok lengan baju wak misalnya apa cepek lawak seandainya cigi tersebut kering. Nah kalau ciginya kering itu kalau cepek wak nepi dia baju awak maka boleh. Wah sekali cepek benda kora anaknya kalau cepek boleh kemudian. Tapi kalau nyo basah maka kita sama yang kita hukumnya batal. Kemudian wang kisyaful aurati terbuka aurat. Aurat itulah lah kita kaji minggu lakana. Aurat laki-laki dalam samayang yaitu antara pusat dan lutut. Aurat wanita dalam samayang seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Tapi bagi kita nata jantan sekalipun aurat kita secara syariat sah antara pusat dan lutut jangan puluh balik kau saya subuhin selain kendok be. Kata ustaz no ya saya tutup pusat lutut ya dilah ya selain kendok sama yang sekalipun macam tu kita pun punya adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah batinu pun macam tu nani no. Kau kedak menceli apa? Kau kedak menceli. Kadang-kadang setelah tu lah lamu po. Jadi karena kok muku go nindo go lah pemeleber mo po. Dak do teging lai karena. Nan wa tetuwo go lah krepui bulo. Sehingga banyak menceli ambil lah nak tajulu lah keluar bate pahalai nampakmu. Putih rambut kadang lah setel ko sampai ke belakang telinga apa? Itu yang perlu kita perhatikan. Bateh buku tuh mau kata itu kalau di segi lebarnya itu dari pangkat telinga kanan sampai pangkat telinga kiri. Kalau segi panjangnya mulai dari tumpek tumbuh nyambut sampai ke ujung dagu tumpek tumbuhnya jenggot ataupun bahasa lain tumpek bertemunya dua tulang. Situ bateh apa? Bateh muku. Jadi kalau ada uga masang tokong dan kedok mencili yang di bawah jadi tokong lang lebar jadi liye ko nampak. Itu batal sama yang wa edang. Itu yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau bisa tak sama yang tu tokong mo naiknya ka dago dah apa? Jangan sampai ini melebar ke liawang. Kemudian watago yurun niat berubah niat. Kalau dicontohkan dalam syarahnya itu ke khurujus sholah ka'an yanwiya al khuruju minas sholah seperti niat keluar dari samayang. Jadi waktu samayang tuh tidak samayang keluar dari samayang niat wak nak membatalkan samayang tersebut itu membatalkan samayang. Dengan catatan kalau tidak supaya langsung kembali kepada niat samayang. Jadi hati. Jadi kenapa? Kamu katakan tadi karena salah niat keluar dari samayang itu merupakan salah satu rukun dari samayang. Minggu latang bagi yang hadir kita kan mengkaji rukun samayang ada 18. Di antaranya apa sebelum ke 18 yang ke-17 wa niatul khuruji minas shalah. Niat keluar daripada sholat itu yang banyak orang lupa. Ketikanya salam mungkin karena husuknya entah karena apanya lupunya pasang niat dalam hati keluar dari samayang. Padahal ini merupakan rukun daripada samayang. Awak coba hawa nak keluar dari samayang lan cepet. Wal akalu makan. Makan sambil samayang tak boleh. Pemalas cara makan samayang ada carawan. Misalnya waktu agrib boleh makan ngomong. Jadi banyak selu-selu nasi. Kok gigi, kok apa, bului apa. Pas dah samayang, apa pulang menyatu dari gawe imam lah mungui macaya siapa. Ngulung-ngulung nasi dah. Ataupun makan legulu waktu samayang. Pas tak samayang, kok banyak kejadian kok. Waktu mau sekolah itu kok culik kantin sembahyang pemulih nyak imam cepat ya cepat ya dah kiranya kalau gulu saya nah macam ko batal sama ya itu deh tuh bodoh budak deh tuh kini kan ada budak lagi ya bang
wala tatuwo nang kedok do besok wak seselen po atau seselen jatuh selain muli awak karena cuci kue ke lidah awak apa awak punya awak telan kalau banyak itu bisa membatalkan samayang itu. Kemudian wa syurbu dan minum ketika samayang ya insya Allah yang ikowo dak do terjadi keuangan makan minum jaga wah. Tapi yang kedua awak mau menghadirkan makanan dan minuman ketika samayang. Aku perlu sampai sambungan maghrib tadi dia cili di muka sajadah satu orang jamaah maghrib tadi itu terletak kopi cup roti imau sabungkui. Kok muku imam, kok muku jamaah dong. Itu menghadirkan makanan. Indah sholat ketika kita sholat hukumnya tidak sampai membatalkan samayang, tidak sampai haram. Cuma kalau dijelaskan dalam kitab Fathul Mu'in itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena bisa menghilangkan konsentrasi ataupun khusyuk samayang. Itu samayang roti imau aja. Mereka waktu samayang tetap tok roti imau dong. Tuh. Jadi untuk kedepannya mak kalau nak sedekah sedekah roti boleh, tapi maaf tak kalau samayang bagi dia. Insyaallah ada donyo bagabui nak berbeh nak dong. Kok mencelek kan rempah-rempah untuk bagian aku untuk jamaah saya aku kok siap roti imau. Jadi macam tu bisa bisa menghilangkan konsentrasi ataupun kekhusyukan seseorang untuk sholat. Itu ya. Tapi itu tidak bisa sampai membatalkan tapi bisa membatalkan. Kalau yusra samayang dijangkau maka batal samayang. Wal qahqahatu dan kasapuluh gelak. Samayang sampai gelak tak boleh nak. Kalau senyum dikit-dikit apa lah. Senyum ada beda gelak. Senyum pun dapat ki wala mentulan sama ni dijauh ke. Kalau gelak kau basuh ya kong. Misal contoh waktu samayang aduh ketemu kuah mentui po pantak gelak wak samayang kong. Itu bisa membatalkan sholat. Namun ada sebagian yang ulama wa minhum mayu'abbaru anha bidahki. Ada sebagian ulama mengitibarkan kata qahqahah itu dengan kata dahkun itu bisa dimaknakan berdehem. Alam samayang itu tuh hati-hati. Kalau berdehem tanpa sebab, kalau sempat inyotu berdehem akume itu bisa membatalkan sholat. Kemudian waridah dan murtad. Murtad itu adalah keluar dari Islam. Jadi waktu sama yango tapi kir talinteh lah mati entah karena apa talinteh dalam mati itu mengingkari adanya Tuhan ataupun mengingkari adanya kewajiban samayang, mengingkari adanya nabi, mengingkari adanya malaikat. Talinteh dalam matinya pak acayo ada malaikat 10 tidak kalau lah murtad macam tu maka kita bakal sholat itu batal. Itu sebelah perkara yang membatalkan samayang. Mungkin materi itu singkat be malamku karena memangnya lah habis materinya dibaring lah. Jadi untuk malamku besoknya kan malam-malam sebelumnya itu kan kita ada tanya jawab. Tanya jawab materi, kemudian ada tanya jawab bebas selain materi sampai jam 11 dah. Karena mumpung malamku mungkin daripada teman-teman ataupun rekan-rekan dari Pak Koket ini mungkin nak balik ke ini malam mungkin kita buka pertanyaan 3 buah.